Halo, berjumpa lagi dengan saya Onto. Kali ini kita akan menghitung jarak tempuh pada gerak GLBB. Ya, pada gerak GLBB ini, ya, otomatis kan kecepatan benda berubah ya. Di sini ada benda A, kecepatannya dari 2 meter per detik. Selama 4 detik, kecepatannya berubah 10 meter per detik. Nah, bagaimana mencari jaraknya? Nah, untuk mencari jaraknya, kita harus mengandaikan. Nah, kita andaikan dulu. Misalkan si A ini kecepatannya 2 meter per detik terus selama 4 detik. Jadi kecepatannya sama 2 meter per detik. Di 1 detik menempuh 2 meter. Kalau 4 detik berarti menempuh 8 meter. Nah, ini kan pengandaian ya. Kalau dalam kasus benda ini, apakah kecepatannya ini, jaraknya ini 8 meter? Tentu tidak. Kenapa? Karena kecepatannya naik, tidak 2 meter per detik terus. Nah, berarti kita bisa logikakan. Berarti jarak yang akan ditempuh ini lebih dari 8 meter. Nah, kemudian kita andaikan lagi, kalau misalkan si A ini kecepatannya 10 meter per detik terus. Jadi terus konstan ya, 1 detik 10 meter, 1 detik tambah 2 detik 20 meter dan seterusnya. Nah, ke 4 detik dia akan menempuh jarak berapa? Menempuh jarak 40 meter. Nah, benda ini apakah bergeraknya itu 10 meter per detik terus? Tidak, ya kan? Tidak. Kecepatannya kurang dari 10 meter per detik mengalami. Maka kita bisa logikakan kalau jaraknya pasti kurang dari 40 meter. Nah, jaraknya ini di mana? Ya, jaraknya itu kan lebih dari 8 meter, kurang dari 40 meter, ya kan? Nah, itu dibagi 2 karena ada di antaranya kan, tengah-tengah dari jumlahnya itu. Berarti 48 meter dibagi 2 sama dengan 24 meter. Nah, begitu anak-anak cara mengerjakannya atau cara menghitung jarak tempuh pada gerak lurus berubah beraturan. Oke, kita perdalam lagi. Kita coba membahas tentang soal-soal yang lain. Oke, sekarang kasus di sini. Nah, kasus di sini itu adalah kecepatan benda A 3 meter per detik selama 10 detik, kecepatan benda A menjadi 5 meter per detik. Ya, jaraknya berapa? Nah, kalian kan tahu ya, jadi kita andaikan ini dulu terus selama 10 detik, maka kita kalikan jaraknya kita dapat 30, ya kan, meter. Kemudian kita andaikan 5 meter per detik terus 1 detik 5 meter, maka 10 detik pasti 50 meter. Kita kalikan ya di 50 meter. Dijumlahkan, kemudian bagi dengan 2. 80 bagi 2, 40 meter. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada contoh soal cerita. Jadi ada sebuah benda ya, mula-mula bergerak dengan kecepatan 5 meter per detik selama 5 detik. Benda dipercepat dengan percepatan konstan hingga kecepatannya mencapai 15 meter per detik. Tentukan jarak yang ditempuh selama proses percepatan ini. Nah, ini benda A ya, kita kasih benda A 5 detik. Nah, kecepatan awalnya kita kalikan dapat 25 meter. Nah, kecepatan akhirnya kita kalikan dengan waktu tambah 75 meter, kita bagi 2. Ini jaraknya. Berarti 100 tak bagi 2, 50 meter. Gitu anak-anak. Oke, teman-teman sahabat. Nah, oke, ini latihan yang sama. Nah, kemudian di SMP itu kan pernah
dikasih rumus ya, rumus menentukan jarak pada saat GLBB. Nah, rumusnya kan ini ya. Ini kan. Sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, itu logikanya dari yang tadi saya jelasin tadi ya. Jadi, misalkan di sini ada sebuah benda mula-mula bergerak dengan V0 meter per detik. Benda-benda ini kemudian dipercepat dengan A meter per detik kuadrat. Setelah T detik, hitung jarak yang ditempuhnya. Nah, di sini anak-anak bisa mencari VT dulu. Nah, VT adalah kecepatan akhirnya. Oke. Nah, kalau 1 detiknya itu kecepatannya itu bertambah A meter per detik, jadi A meter per detik kuadrat itu kan, masih ingat ya? Nah, ya, ini kan meter per detik kuadrat itu kan artinya A meter per detik, jadi kecepatan per 1 detik. Ya kan? Jadi 1 detik itu kecepatannya nambahnya A. Maka kalau 2 detik, 2A. Kalau 3 detik, 3A. Kalau T detik, maka AT. Jadi di sini kecepatannya itu akan nambah ya, T detik. Maka kecepatannya nambah berapa? AT meter per detik ya. Saya ulangi. Jadi ini 1 detik A, maka 2 detik 2A, 3 detik 3A, T detik AT ya. Gitu. AT. Maka VT-nya adalah V0 plus AT. Kecepatan awalnya kan V0, V0-nya plus AT. Oke. Nah, kemudian kita tahu bahwa kecepatan benda setelah T atau VT itu sama dengan V0 AT kan. Nah, kemudian kalau kita cari jaraknya kan kita kalikan ini ya anak-anak ya. T-nya ini kita kalikan dengan kecepatan awal. Kemudian VT-nya kita kalikan dengan dengan T. Jadi ini kalikan dengan ini kalikan dengan ini, kemudian dijumlahkan. Jadi kan V0 kali T ya V0T. Ditambah ini VT kalikan T ya V0 plus AT dikalikan T bagi 2. Nah, ini S. Nah, kemudian nanti kalian akan dapat S sama dengan ini kalikan pelangi. Nah, V0T AT kuadrat. V0T tambah V0T, 2 V0T plus AT kuadrat. Nah, nanti 2 V0T tambah dibagi 2 kan V0T ya. V0T plus AT kuadrat ini kan jadinya AT kuadrat. Jadi dibagi 2 jadi setengah AT kuadrat. Nah, seperti itu rumusnya. Nah, ini kan kalian sudah dijelaskan saat di SMP gitu. Ya, jadi kan ini V0T kali ini kalikan pelangi ya kan. Kemudian V0T tambah V0T, 2 V0T gitu. Oke, ini saya lanjutkan aja. V0T plus V0T plus AT kuadrat. Ya. Ini V0T, V0 AT kuadrat bagi 2. Jadi ini V0T plus AT kuadrat bagi 2. Nah, kalau dibagi 2 kan ini harus bagi 2, ini harus bagi 2, maka ini bagi 2 V0T ya kan. Ini bagi 2 setengah AT kuadrat. Nah, seperti itu. Oke, semoga paham. Nah, ini ada soal terakhir ya, ini soal perhatian soalnya. Nah, ini V0. Oke, ini A. Ini A. V0 nih nanti ada yang nanya lagi. Ini apa? V0. Nah, kemudian kita cari VT. Berapa VT? Nah, 1 detik kecepatan bertambah 3 meter per detik. Maka 4 detik ini dikalikan jadi 12 meter per detik, ya kan? Tambahkan dengan 4, maka ini 4 plus 12 sama dengan 16 meter per detik, ya kan? Nah, ini kalikan ini, ya ini kalikan ini. Oke, untuk cari jaraknya 4 kalikan 4, 16 meter tambah 16 dikalikan 4
6, 4. Ya, bagi 2. Jawabannya 80 ya. 80 bagi 2 sama dengan 40. Oke. Terima kasih teman-teman, sahabat sudah menonton. Itu tadi penjelasan dari saya ya, tapi ini bahannya ngambil dari internet. Terima kasih, salam sejahtera.